Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai pentingnya makanan sehat bagi tubuh pembelajaran pertama. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Pernahkah kalian meminum ini? Fungsinya untuk apa ya? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Disiapkan alat tulisnya ya. Adapun tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah anak-anak, mari kita baca percakapan antara Dayu, Udin, dan Lani. Dayu, semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Udin, wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya. Dayu, betul. Iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Lani, ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan majalah atau media elektronik? Udin, kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru. Lani, kalau aku suka kedua-duanya. Sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Dari percakapan mereka, maka kita jadi tahu kalau iklan itu dapat disampaikan melalui media cetak maupun media elektronik. Kalau melalui media elektronik, gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya. Dan disampaikan melalui televisi kalau di percakapan tadi. Kalau media cetak itu melalui koran, majalah, dan sebagainya. Dan gambarnya tidak dapat bergerak serta tidak ada suaranya. Tetapi gambar-gambarnya juga dicetak dengan warna yang cerah dan kalimat yang bagus. Lalu, apa ya perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik? Mari kita pelajari keduanya. Menurut media penyampaiannya, iklan dibedakan menjadi iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak adalah iklan yang disampaikan dengan menggunakan media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid, baliho, poster, maupun stiker. Sedangkan iklan media elektronik adalah iklan yang penyampaiannya menggunakan media atau alat elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Sedangkan perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik yaitu, kalau iklan media cetak seperti tadi sudah dijelaskan, yaitu menggunakan media cetak. Sedangkan iklan media elektronik menggunakan media elektronik. Lalu kalau iklan media cetak hanya menggunakan gambar diam dan tidak bersuara.
Sedangkan iklan media elektronik dapat menampilkan gambar yang bergerak dan ada suaranya. Lalu, kalau iklan media cetak bersifat visual, sedangkan iklan media elektronik bersifat audio visual. Artinya dapat didengar dan dapat dilihat. Kalau tadi iklan media cetak hanya dapat dilihat. Yang berikutnya, kalau iklan media cetak dapat dibaca berulang-ulang, sedangkan iklan media elektronik, iklan ini hanya berlangsung pada saat itu saja. Jadi hanya dapat dibaca sekilas saja. Anak-anak, masih ingat cerita Dayu ketika sakit mah? Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Akhirnya, sakit mahnya pun kambuh. Mah merupakan salah satu penyakit yang mengganggu sistem pencernaan kita. Selain mah, apalagi ya? Gangguan sistem pencernaan antara lain mah, sariawan, sembelit, diare, apendisitis atau usus buntu, kolera, dan masih banyak lagi. Mari kita cari tahu lebih banyak tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Mah. Penyakit mah adalah nyeri yang berasal dari lambung, usus halus, atau bahkan kerongkongan. Penyebabnya adalah pola makan yang tidak teratur, luka pada lapisan lambung, dan stres. Gejalanya, perut terasa perih, kembung, dan mual. Cara mengatasinya yaitu menjaga pola makan dan menghindari stres. Sariawan. Sariawan adalah peradangan di sekitar bibir, gusi, dan lidah. Disebabkan karena kurang vitamin C, alergi makanan, luka, dan kurang menjaga kebersihan mulut. Gejalanya terjadi luka di sekitar bibir, gusi, dan lidah. Cara mengatasinya, banyak makan sayur dan buah-buahan, banyak minum air putih, menjaga kebersihan mulut, dan menghindari stres. Untuk gangguan pencernaan lainnya, kalian bisa mencari tahu lebih banyak lagi, bisa dari televisi, radio, bahkan dari poster. Kalian masih ingat poster bukan? Salah satu fungsi dari poster adalah memberikan suatu informasi. Perhatikan contoh poster yang menerangkan tentang gangguan pencernaan berikut ini. Dengan membaca poster ini, kita jadi mendapatkan informasi tentang diare. Informasi yang bisa kita dapatkan antara lain tentang pengertian diare. Jadi, diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau dari normalnya. Kita juga mendapatkan informasi tentang gejala-gejala diare, antara lain buang air besar encer dan sering kram perut, nyeri perut, demam, adanya darah dalam tinja, dan perut kembung. Selain pengertian dan gejala diare, kita juga mendapatkan informasi tentang cara mencegah atau cara mengatasi diare. Antara lain, minum air yang sudah matang, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan tidak mengkonsumsi makanan atau jajanan sembarangan. Anak-anak, orang yang menderita diare
maka dia akan buang air besar terus-menerus, sehingga bisa mengakibatkan dehidrasi atau kekurangan cairan. Untuk itu, pemberian cairan dan elektrolit seperti larutan garam akan sangat membantu memulihkan keadaan tubuh yang kekurangan cairan dan elektrolit. Minum cairan oralit merupakan cara pengobatan yang paling efektif terhadap gejala diare. Kalian bisa membelinya di apotek. Apabila cairan oralit tidak tersedia, maka kamu dapat membuatnya sendiri. Bagaimana caranya? Perhatikan ini ya. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.